Baik anak-anak, untuk pembelajaran IPA hari ini kita akan mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem reproduksi manusia. Nah, anak-anak Ibu sampaikan untuk tujuan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran IPA hari ini kita akan mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem reproduksi manusia. Nah, anak-anak Ibu sampaikan untuk tujuan. Baik anak-anak, untuk Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran, menyimak dari video yang Ibu berikan, Ibu harapkan kalian bisa mendeskripsikan fase-fase pembelahan, baik itu mitosis dan meiosis. Juga nanti kalian bisa menjelaskan ciri dari setiap fase pembelahan, mitosis dan meiosis. Juga kalian bisa menjelaskan karakter atau sifat dari sel anakan dari hasil pembelahan, mitosis dan meiosis. Baik, anak-anak perhatikan untuk gambar yang pertama. Di sini ada animasi dua individu yang berbeda jenis, yang satu berjenis kelamin laki-laki dan satunya lagi ini berjenis kelamin perempuan. Nah, anak-anak, dari dua individu tersebut kalian perhatikan gambar berikutnya. Di sini dari dua individu tersebut bisa menjadi bertambah ya, menjadi 3 dan berempat. Kemudian kalau lihat lagi ke gambar yang paling bawah, ini semakin banyak lagi ya. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Betul anak-anak, pasti kalian akan menjawab bahwa makhluk hidup tersebut sebagai cirinya dia mampu memperbanyak diri, mampu berkembang biak, mampu bereproduksi. Nah, demikian maka makhluk hidup memiliki suatu sistem yang mengatur kegiatan tersebut, yaitu sistem reproduksi. Nah, mengingat kembali ke sistem, Ibu ingatkan kembali untuk hierarki organisasi kehidupan ya, untuk makhluk hidup, bahwa makhluk hidup itu terkecil penyusunnya adalah sel. Kemudian nanti sel tersebut mampu membelah, memperbanyak diri, sehingga ukurannya bertambah, jumlahnya bertambah, dan nanti berkumpul sel yang sama, melaksanakan fungsi yang sama, itu akan membentuk sebuah jaringan. Nanti jaringan akan membentuk organ, dan organ akan membentuk sistem organ. Barulah beberapa sistem organ nanti akan membentuk individu. Seperti disampaikan di slide sebelumnya, bahwa sel itu mampu memperbanyak diri ya. Nah, bagaimana sel itu tersebut memperbanyak diri? Yaitu sel melakukan proses pembelahan. Nah, mengapa sih sel melakukan pembelahan? Ini ada beberapa alasannya. Yang pertama, tentu untuk pertumbuhan. Kita bisa lihat ukuran tubuh kita itu semakin tinggi, semakin besar, bertambah. Kenapa? Karena sel-selnya semakin bertambah pula. Sel-selnya ukurannya semakin bertambah pula ya, sehingga ukuran sel yang jumlahnya bertambah, ukurannya bertambah, maka menentukan pertumbuhan kita. Kemudian berikutnya adalah untuk perbaikan. Kalian perhatikan apabila kalian misalnya terluka atau ada bagian tubuh kita yang rusak, maka dia akan memperbaiki kembali ya. Kenapa? Karena sel-sel tersebut beregenerasi atau melakukan proses pembelahan sel untuk menutup luka atau memperbaiki sel-sel yang sudah rusak. Yang ketiga, tentu untuk reproduksi, memperbanyak diri. Bagaimana sel tersebut melakukan proses pembelahan? Nah, anak-anak, Ibu sampaikan tentang macam-macam pembelahan sel. Pembelahan sel ini terdiri dari mitosis dan juga meiosis. Apa perbedaannya? Ibu bahas yang pertama, yaitu mitosis. Mitosis ini adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatis. Misalnya sel mata, sel hidung, sel lengan, sel saraf, semua sel-sel yang membentuk organ tubuh. Nah, dihasilkan pada proses mitosis ini dihasilkan jumlah sel anakan yang mempunyai kromosom
yang jumlahnya sama dengan kromosom dari sel induk. Jadi apabila sel induknya memiliki kromosom jumlahnya 20, maka kromosom sel anakannya pun akan memiliki jumlah kromosom yang sama, yaitu 20. Nah, bagaimana dengan meiosis? Meiosis ini adalah pembelahan sel yang terjadi pada organ kelamin karena berfungsi untuk menghasilkan sel-sel kelamin atau sel gamet. Kalau pada makhluk hidup itu kita mengenal, khususnya pada manusia, ini ada sel telur sebagai sel kelamin wanita dan juga ada sel sperma sebagai kelamin laki-laki. Kemudian pada proses pembelahan meiosis ini dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Jadi apabila sel induknya memiliki jumlah kromosom 40, maka sel anakannya akan memiliki jumlah kromosom setengah dari kromosom sel induk, yaitu setengah dari 40 sama dengan 20. Nah, anak-anak perhatikan ini ada dua contoh gambar untuk membedakan sel tubuh mana, sel kelamin mana. Coba di antara kedua gambar ini, gambar yang atas dan gambar yang bawah, mana yang termasuk sel tubuh? Mana yang termasuk sel kelamin? Iya, betul. Yang gambar atas ini menunjukkan contoh dari sel tubuh, yaitu sel-sel saraf. Yang bawah ini adalah menunjukkan sel-sel kelamin, yaitu sel telur dan juga sel sperma. Nah, pembelahan yang pertama anak-anak ini mitosis, seperti yang tadi disampaikan, bahwa mitosis ini dia menghasilkan jumlah sel anakan yang kromosomnya sama dengan kromosom induk ya. Atau Ibu ulangi, yang pertama menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya jumlah kromosomnya sama. Dan di sini kita sebut dengan diploid. Apa itu diploid? Yaitu sel-sel yang kromosomnya berpasangan, 2N. Ya. Jadi nanti misalnya kalau manusia memiliki jumlah kromosom 46 buah, maka dalam bentuk diploidnya adalah 23 pasang. Nah, ini gambaran dari pembelahan mitosis. Dari satu sel, dia menghasilkan dua sel yang sama persis dan identik. Berikut anak-anak tahapan dari pembelahan mitosis. Jadi dia terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah profase, yang kedua adalah metafase, yang ketiga adalah anafase, yang keempat adalah telofase. Berikut ciri dari setiap tahapannya. Yang pertama adalah profase. Pada tahap profase ini, anak-anak membran inti itu mulai rusak, ya, atau mulai melebur. Jadi ini membran inti, dia nanti rusak atau melebur, ya. Tuh, kemudian di sini ada benang-benang spindle yang memadat, ya. Maaf, benang-benang kromatin. Ini benang-benang kromatin yang memadat. Kemudian ini sudah mulai terbentuk gelendong pembelahan, ya. Ini si sentriolnya mulai bergerak menjauh, ya, sehingga terbentuk spindle, benang spindle atau benang pembelahan. Kemudian yang berikutnya adalah metafase. Di sini anak-anak bisa perhatikan bahwa kromosom tadi dia berada di bidang pembelahan, ya. Ini kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, kemudian setelah tahapan metafase, nanti masuk kepada tahapan anafase, di mana di sini kromatid sister atau kromatid saudara dari setiap pasangannya. Nah, ini kan berpasangan ya. Nah, di sini mulai memisah, ya, menuju kutub-kutub yang berlawanan. Nah, ini, ya, itu. Kemudian setelah proses anafase, maka yang terakhir adalah proses telofase, di mana di sini membran inti sudah mulai terbentuk kembali, kromosom juga sudah mulai meregang, dan di sini ada sel anakan ya sama persis dah ini. Dan ini sitoplasma. Ini nanti kalau pada hewan itu pembelahan selnya diikuti dengan pembelahan sitoplasma, ya, itu kita sebut dengan sitokinesis. Nah, tadi yang mitosis, sekarang bagaimana dengan yang meiosis? Nah, untuk pembelahan meiosis, dari satu sel induk
ia akan menghasilkan 4 sel anakan. Yang masing-masing sel anakannya ini hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk, atau kita sebut dengan haploid. Jadi kalau tadi misalnya sel induknya memiliki jumlah kromosom 46, maka jumlah kromosom pada sel anakannya adalah 23. Nah, itu sebabnya pembelahan meiosis kita sebut dengan pembelahan reduksi. Nah, seperti ini untuk pembelahan meiosis dari satu sel, dia menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian lihat ini kromosom induknya 2N, ya berpasangan, sedangkan pada kromosom anakannya ini tidak berpasangan atau haploid. Bagaimana tahapan pembelahan pada meiosis? Ini anak-anak untuk pembelahan pada meiosis sama saja seperti yang terjadi pada pembelahan mitosis, hanya saja di sini terjadi 2 kali pembelahan. Jadi yang pertama sel induk, dia akan mengalami pembelahan dengan tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Sehingga dari satu sel induk dihasilkan 2 sel anakan. Nah, setelah ini, sel ini akan membelah kembali melalui meiosis kedua, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sehingga dari satu sel induk ini menghasilkan 4 sel anakan. Ya. Nah, anak-anak, ini ada gambaran sedikit yang mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk membedakan haploid dan diploid. Ya. Ini adalah gambaran diploid sel 2N. Lihat ada yang kromosomnya berwarna biru berpasangan dengan kromosom berwarna merah. Dia berpasangan sehingga kita sebut dengan 2N. Sedangkan yang haploid dia tidak berpasangan, ya, atau kita sebut dengan N. Ya, itu. Lihat dia hanya biru saja, nggak ada yang merahnya. Oke. Itu saja anak-anak untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nanti setelah kalian menyimak videonya, silakan dibuat catatannya. Nanti catatannya kalian fotokan dan kalian share pada folder yang akan Ibu berikan di Google Classroom. Nah, setelah nanti kalian selesai untuk menyimak pembelajarannya, akan ada kuis. Dan nanti juga kuisnya akan Ibu share juga di Google Classroom. Ya, Ibu menunggu komentar atau pertanyaan dari kalian sebagai bentuk keikutsertaan kalian dan akan Ibu masukkan ke dalam penilaian sikap juga. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian tuliskan di kolom komentar yang tersedia juga pada Google Classroom. Ya, baik anak-anak, itu saja. Selamat pagi dan sampai jumpa.